Hai, aku Anissa Windy Hapsari. Aku di sini sebagai teman kalian dalam memahami materi tentang geosfer yang ada di video ini. Supaya lebih akrab, panggil aja aku Minci. Kondisi geografis dan iklim. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah 5.066,96 km atau 13,50% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, Kabupaten Tanah Bumbu terletak antara 2 derajat 52 menit hingga 30,47 menit lintang selatan dan 115 derajat 15 menit hingga 116 derajat 4 menit bujur timur. Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu dari 13 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak persis di ujung tenggara Pulau Kalimantan. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Kota Baru di sebelah utara dan timur, Laut Jawa di sebelah selatan, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut di sebelah barat. Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Kusan Tengah, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Satui, Kecamatan Angsana, Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Simpang 4, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Mentewe, Kecamatan Karangbintang, Kecamatan Kusan Tengah, Kecamatan Batu Licin, dan Kecamatan Teluk Kepayang hasil pemekaran pada tahun 2021 lalu. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah sebesar 4.890,30 Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah sebesar 4.890,30 km atau 489,030 ha atau 13,03% dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Teluk Kepayang merupakan kecamatan terluas yang mencakup 25,63% dari luas keseluruhan Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan Kecamatan Kusan Hilir memiliki luas wilayah terkecil sebesar 74,56 km atau hanya 1,52% dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Batu Licin. Pusat pemerintahan ada di Kelurahan Gunung Tinggi, Batu Licin yang dulunya dikenal dengan nama Desa Pondok Batun. Sedangkan sentra kegiatan usaha dan kegiatan ekonomi ada di Kecamatan Simpang 4, yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Batu Licin. Dari hasil pantauan Stasiun Meteorologi Syamsir Alam Kota Baru, selama tahun 2023, kelembapan udara rata-rata per bulan berkisar antara 77% sampai 85%, dengan kelembapan maksimum tertinggi sebesar 97%, terjadi di bulan April dan Juni 2023. Sedangkan kelembapan minimum terendah sebesar 50%, terjadi di bulan September. Sedangkan temperatur udara rata-rata per bulan selama tahun 2023 berkisar antara 26,50 Celcius ke 28,70 Celcius, dengan suhu udara maksimum tertinggi pada bulan Oktober sebesar 14,10 Celcius dan minimum terendah sebesar 23 Celcius di bulan Agustus. Iklim di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dipengaruhi keadaan geografis dan letaknya yang berada di daerah pesisir pantai. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi di bulan Februari, yaitu sebesar 100,8 mm. Sedangkan jumlah hari hujan terpanjang yaitu selama 25 hari terjadi di bulan Januari dan Februari. Sementara kecepatan angin maksimum mencapai 13 knot. Pada bulan April, rata-rata tekanan udara di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2023 berkisar antara 1,006,8 hingga 1,011,5. Mengutip dari buku IPS Geografi kelas 10 Kurikulum Merdeka Keluaran Erlangga, ada beberapa jenis batuan penyusun litosfer. Terdiri dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Masing-masing jenis batuan memiliki pengertian sebagai berikut. Lalu di Kabupaten Tanah Bumbu ada jenis perbatuan apa saja ya? Berdasarkan dari hasil yang didapat,
Kabupaten Tanah Bumbu juga ada loh. Yang pertama bertempatkan di Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat dua jenis batu yang ada di Pantai Bunati, yaitu batu bara dan batu kerikil. Batu bara sendiri termasuk dalam batuan sedimen non-klastik. Batuan sedimen non-plastik adalah batuan sedimen yang terbentuk dari proses kimiawi dan proses organik. Batu bara terbentuk dari proses organik sehingga termasuk batuan sedimen. Organik berasal dari sisa tumbuhan yang berubah. Serpihan daun dan batang tumbuhan yang tebal dalam suatu cekungan biasanya dikaitkan dengan lingkungan daratan. Apabila mengalami tekanan yang tinggi akan termampatkan dan akhirnya berubah menjadi bahan hidrokarbon batu bara. Batu kerikil sebenarnya menunjukkan besaran butir pasir. Dapat dikategorikan sebagai batu pasir yang banyak mengandung silika. Umumnya bertekstur halus dan berbentuk bulat terbentuk akibat dari pecahan batu gunung yang kemudian terseret air hingga ke laut dan selama ribuan tahun saling beradu sesamanya dan terkikis air. Karena itu diperoleh di daerah pesisir pantai. Batuan plagiokranit yang katanya hanya ada di 3 lokasi saja, yaitu Yunani, Prancis, dan Indonesia. Ternyata di Indonesia batu ini terletak di Gunung Besar Desa Batu Besar, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Objek wisata ini berupa batuan jenis plagiokranit di kawasan Pegunungan Meratus, tepatnya di Geopin Gunung Besar dan Desa Batu Besar, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Batuan plagiokranit ini disebut hanya ada di 3 lokasi di dunia, yaitu Yunani, Prancis, dan Indonesia. Penemuan tersebut hasil kunjungan tim Geopark Dunia tahun 2019 lalu terkuak bahwa Tanah Bumbu punya potensi wisata berkelas dunia. Penemuan ini akan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan yang akan berkunjung ke daerah ini, di mana kawasan tersebut akan menjadi objek wisata internasional yang sangat menarik di mata wisatawan. Dan ini beberapa jenis batuan yang lainnya. Tenaga endogen. Tenaga endogen itu apa ya? Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Tenaga endogen ini sifatnya membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata. Mungkin saja di suatu daerah dulunya permukaan bumi rata, tetapi akibat tenaga endogen ini berubah menjadi gunung, bukit, atau pegunungan. Apakah gunung yang terjadi akibat aktivitas tektonisme ada di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan? Tidak ada. Di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, tidak terdapat gunung berapi atau gunung yang terbentuk akibat aktivitas tektonisme, seperti di daerah-daerah yang berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Kalimantan secara umum memiliki aktivitas vulkanik yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Lalu, apakah ada dataran tinggi yang terjadi akibat aktivitas tektonisme di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan? Tidak ada. Di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tidak terdapat dataran tinggi yang terbentuk akibat aktivitas tektonisme, seperti yang ditemukan di beberapa pulau besar lainnya di Indonesia. Kalimantan termasuk Kalimantan Selatan, secara umum memiliki topografi yang didominasi oleh dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan yang relatif rendah. Kemudian, apakah di Kalimantan Selatan ada lembah yang terjadi akibat aktivitas tektonisme? Tidak ada. Di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tidak terdapat lembah yang terbentuk secara signifikan akibat aktivitas tektonisme. Wilayah Kalimantan Selatan umumnya didominasi oleh dataran rendah, perbukitan, dan rawa-rawa dengan aktivitas tektonik yang relatif rendah dibandingkan dengan daerah-daerah di Indonesia yang terletak di cincin api Pasifik, seperti Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Namun, ada beberapa fitur geografi yang berupa perbukitan dan lembah kecil yang lebih terbentuk karena proses erosi dan sedimentasi daripada aktivitas tektonik. Fitur geografis di Tanah Bumbu lebih banyak dipengaruhi oleh sungai-sungai besar dan aliran air yang membentuk lanskap dataran rendah dan perbukitan rendah. Apakah di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pernah terjadi gempa akibat aktivitas seisme? Tidak pernah.
Memang, ada beberapa catatan kejadian gempa bumi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Meskipun tidak sebanyak di wilayah lain di Indonesia yang lebih aktif secara seismik, gempa-gempa yang terjadi di Tanah Bumbu cenderung memiliki magnitudo rendah dan jarang menyebabkan kerusakan yang signifikan. Apakah di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pernah terjadi gempa runtuhan? Pernah dong. Gempa runtuhan atau gempa longsor bisa terjadi di wilayah manapun yang memiliki kemiringan tanah yang curam atau kondisi geologi yang rentan terhadap longsor. Meskipun tidak ada catatan khusus tentang gempa runtuhan di Kabupaten Tanah Bumbu, wilayah-wilayah dengan topografi yang curam atau terdapat tekanan geologi yang besar memiliki potensi untuk mengalami gempa runtuhan. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga endogen. Bukit atau tebing yang terbentuk hasil tenaga endogen terkikis oleh angin, sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Laut termasuk tenaga eksogen. Tempat-tempat mana saja ya yang mungkin pernah terjadi aktivitas eksogen di Kabupaten Tanah Bumbu? Di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, aktivitas eksogen seperti pengikisan, pelapukan, dan sedimentasi pernah terjadi. Di Kabupaten Tanah Bumbu, pengikisan tanah atau erosi tanah bisa terjadi, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap aktivitas eksogen seperti erosi air dan sedimentasi. Beberapa lokasi di Tanah Bumbu yang mungkin telah atau sudah mengalami pengikisan tanah termasuk lereng, pegunungan, sungai, pertambangan, pantai, dan lahan gambut. Pelapukan tanah atau batuan juga merupakan proses eksogen yang umum terjadi di berbagai wilayah termasuk Kabupaten Tanah Bumbu. Pelapukan adalah proses alami di mana batuan atau tanah terurai atau terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil akibat pengaruh cuaca, air, angin, atau organisme hidup. Seperti di lereng, pegunungan, lereng sungai, perbukitan, dan lahan gambut. Sedimentasi adalah proses penumpukan material yang terjadi di berbagai lokasi, termasuk sungai, danau, pantai, serta daerah rawa atau lahan basah lainnya. Di Kabupaten Tanah Bumbu, proses sedimentasi bisa terjadi terutama di sekitar sungai-sungai besar seperti Sungai Barito. Contoh lain seperti di pantai, delta sungai dan tepian sungai, danau, dan rawa. Dan inilah beberapa pegunungan, pertambangan, sungai, danau, dan rawa yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Kondisi tanah di Kabupaten Tanah Bumbu. Apa saja ya jenis-jenis tanah yang ada di Tanah Bumbu? Kabupaten Tanah Bumbu terletak di Kalimantan Selatan yang terkenal dengan keindahan alamnya. Kondisi tanah di sana umumnya subur dan cocok untuk pertanian dan kehutanan. Namun, seperti daerah lain di Kalimantan, tantangan seperti deforestasi dan perubahan iklim juga berdampak. Berdampak pada ekosistem dan keseimbangan tanah di wilayah tersebut. Beberapa jenis tanah yang umum dijumpai, termasuk tanah latosol, tanah petsolit, tanah litosol, tanah gambut, tanah renzina, tanah KPMK, dan tanah aluvial. Penjelasan mengenai masing-masing tanah. Apakah itu tanah latosol? Tanah latosol umumnya dapat ditemukan di berbagai bagian Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Mereka biasanya tersebar di daerah-daerah yang cenderung lebih datar dan telah mengalami proses pelapukan yang cukup lama. Karena latosol cenderung subur, daerah-daerah di sekitar sungai atau dataran rendah mungkin menjadi tempat di mana jenis tanah ini lebih umum ditemukan. Lokasi konkret dari tanah latosol di Kabupaten Tanah Bumbu bisa sangat
Lokasi konkret dari tanah latosel di Kabupaten Tanah Bumbu bisa sangat bervariasi karena tersebar di berbagai wilayah. Namun, daerah-daerah di sekitar sungai atau dataran rendah cenderung menjadi tempat di mana jenis tanah ini lebih umum ditemukan. Anda mungkin dapat menemukan tanah latosel di sepanjang sungai-sungai besar seperti Sungai Martapura atau di daerah dataran rendah di sekitar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Apa itu tanah litosol? Tanah litosol adalah tanah yang baru terbentuk karena proses pelapukan yang masih rendah. Ini karena batuan pada tanah ini belum mengalami pelapukan yang sempurna. Karena pelapukannya belum sempurna, tanah ini memiliki tekstur yang beragam, dari halus, berpasir, hingga berkerikil. Apa itu tanah aluvial? Tanah aluvial biasanya ditemukan di sepanjang sungai-sungai dan daerah-daerah yang terkena endapan sungai. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki beberapa sungai besar dan saluran air, seperti Sungai Barito dan Sungai Martapura di sekitarnya. Daerah-daerah yang berdekatan dengan sungai-sungai ini mungkin memiliki tanah aluvial yang cukup subur. Oleh karena itu, Anda kemungkinan akan menemukan tanah aluvial di sepanjang sungai-sungai besar dan daerah dataran rendah di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Apa itu tanah potsolik merah kuning? Tanah potsolik merah kuning umumnya ditemukan di daerah dengan curah hujan yang tinggi dan ketinggian yang cukup. Di Kabupaten Tanah Bumbu, tanah ini mungkin dapat ditemukan di daerah-daerah dataran tinggi atau pegunungan. Meskipun Kabupaten Tanah Bumbu umumnya didominasi oleh dataran rendah, beberapa bagian pedalaman atau daerah dengan topografi yang lebih berbukit mungkin menjadi tempat di mana tanah potsolik merah kuning dapat ditemukan. Namun, perlu penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui lokasi spesifiknya. Apa itu tanah gambut? Tanah gambut umumnya ditemukan di daerah rawa-rawa atau daerah dengan kondisi drainase yang buruk. Apa itu tanah gambut? Tanah gambut umumnya ditemukan di daerah rawa-rawa atau daerah dengan kondisi drainase yang buruk. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki beberapa daerah dengan kondisi tersebut. Ditemukan tanah gambut di sekitar daerah rawa-rawa, sungai-sungai besar, atau daerah dengan genangan air yang berkepanjangan. Apa itu tanah renzina? Tanah renzina adalah tanah hasil pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Tanah renzina memiliki warna hitam dan sedikit unsur hara. Inilah data luas wilayah berdasarkan jenis tanah, hektar, 2017 hingga 2019, data BPS Kalimantan Selatan. Kondisi udara di Tanah Bumbu dan jenis-jenis angin yang ada di Tanah Bumbu. Udara, hawa, atau suasana merujuk kepada campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara tidak tampak mata, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Kehadiran udara hanya dapat dilihat dari adanya angin yang menggerakkan benda. Kondisi udara Tanah Bumbu masih dalam ambang normal. Kondisi terburuk, kondisi udara Tanah Bumbu masih dalam ambang normal. Kondisi terburuk hanya terjadi pada musim kemarau, yaitu adanya peningkatan kadar debu sehingga mengganggu aktivitas masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu. Tetapi, setelah masuk musim hujan, kondisi peningkatan kadar debu tersebut sudah berkurang. Kondisi udara di Tanah Bumbu tergolong aman. Melalui hasil uji kelayakan udara melalui alat pemantau kualitas udara High Volume Air Sampler yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Tanah Bumbu Kalimantan Selatan pada tanggal 15 sampai 17 September 2019 dinyatakan sedang atau tergolong aman. Walaupun di Kabupaten Tanah Bumbu sering terjadi kebakaran seperti di tahun 2023, pemerintah dan dinas setempat pasti akan berupaya semaksimal mungkin dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar udara di Tanah Bumbu kembali normal atau pulih. Kelembapan udara di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2024 berkisar antara 60% hingga 95%. Kelembapan ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca harian yang bervariasi dari berawan hingga hujan ringan.
atau hujan petir pada siang dan malam hari. Kondisi ini dapat berubah sepanjang hari, dengan kelembapan tertinggi biasanya terjadi pada malam dan dini hari. Pada tahun 2024, Kabupaten Tanah Bumbu mengalami berbagai jenis angin yang umumnya terjadi di wilayah tersebut, antara lain muson, angin laut dan angin darat, angin lembah dan angin gunung, terakhir ada angin fon. Kondisi air di Tanah Bumbu. Kondisi sumber daya air di Tanah Bumbu. Air ditemukan di mana-mana. Secara umum, pola sungai di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu adalah berpora dendritik, di mana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan secara merata di seluruh daerah aliran sungai, maka puncak mencerminkan sedemikian tinggi hingga berpotensi besar untuk mengenangi daerah yang ada di sekitar aliran sungai, baik pada bagian hulu maupun pada bagian hilir sungai dari das Tanah Bumbu. Panjang das Satui kurang lebih 26 km dan lebar 25 meter. Daerah aliran sungai tersebut memiliki banyak anak sungai yang digunakan sebagai sumber air dan transportasi sungai. Air sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk mandi, cuci, kakus, air minum, serta irigasi persawahan. Kecenderungan konsumsi air bersih di Kabupaten Tanah Bumbu secara ekspansial akan terus meningkat setiap tahunnya. Sedangkan, ketersediaan air bersih cenderung mengalami penurunan sebagai akibat adanya aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali, sehingga berakibat pada kerusakan alam dan pencemaran. Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi Kabupaten Tanah Bumbu menjadi hal yang sangat mendasar, sesuai dengan tingkat kepadatan dan kemajuan Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan, di sisi lain banyak perusahaan baik perkebunan, pertambangan maupun industri lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung limbah industri yang dihasilkan kan masuk atom mengalir ke sungai di mana banyak penduduk Kabupaten Tanah Bumbu yang hidup di sepanjang daerah aliran sungai tersebut. Kondisi kuantitas air. Potensi air di Kabupaten Tanah Bumbu cukup besar. Salah satu di antaranya adalah potensi sumber daya air permukaan. Kondisi sumber daya air permukaan mulai menunjukkan gejala Kondisi kuantitas air. Potensi air di Kabupaten Tanah Bumbu cukup besar. Salah satu di antaranya adalah potensi sumber daya air permukaan. Kondisi sumber daya air permukaan mulai menunjukkan gejala penurunan terhadap kuantitas air. Kondisi ini dari besarnya fluktuasi debit air minimum dan maksimum pada das Tanah Bumbu yang selalu terjadi pada setiap musim kemarau, di mana air sungai mengalami kekeringan yang cukup signifikan. Artinya, air surut lebih tinggi yang menyebabkan menurunnya debit air. Tetapi, apabila terjadi curah hujan yang cukup banyak, maka das Satui, Kusan, dan das Batu Licin mengalami kenaikan debit air yang cukup tinggi, tetapi keadaan akhirnya lebih keruh akibat tanah pada bagian hulu sungai ikut terkikis. Upaya pemerintah untuk kelangsungan air bersih di Tanah Bumbu. Kondisi air bersih di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang positif. PDAM bersujud perusahaan daerah yang bertanggung jawab atas penyediaan air bersih, terus berupaya meningkatkan pelayanan dan infrastruktur untuk memastikan akses air bersih bagi masyarakat. Mereka telah melakukan berbagai proyek pembangunan, seperti instalasi jaringan pipa distribusi dan peningkatan kapasitas pengolahan air. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga aktif dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur air minum. Misalnya, pada tahun 2021, anggaran sebesar 25,3 miliar digunakan untuk berbagai proyek, termasuk pembangunan booster pump Gunung Tinggi dan peningkatan jaringan distribusi SPAM di beberapa desa. Upaya ini
adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung program penanganan stunting dan memperbaiki sanitasi di wilayah tersebut. Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk melalui dana CSR, untuk mencapai target cakupan pelayanan air minum aman bagi seluruh masyarakat pada tahun 2024. Ayo jawab, apa jadinya kehidupan jika tidak ada air? Curah hujan di Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun 2024, Kabupaten Tanah Bumbu mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Pada awal Juni, hujan deras yang terus-menerus menyebabkan beberapa kecamatan tergenang air dengan ketinggian mencapai 40 cm di beberapa ruas jalan utama. Menurut BMKG, curah hujan tahunan untuk wilayah Kalimantan, termasuk Tanah Bumbu, diperkirakan mencapai lebih dari 2.500 mm per tahun. Prediksi ini konsisten dengan kondisi curah hujan normal untuk daerah tersebut. Banjir akibat curah hujan. Pada tahun 2024, Kabupaten Tanah Bumbu mengalami beberapa kejadian banjir signifikan akibat curah hujan tinggi. Pada awal Juni, hujan deras menyebabkan Sungai Kusan meluap, merendam rumah warga di Kecamatan Kusan Hulu dan mengakibatkan 7.743 jiwa terdampak di 24 desa. Kondisi serupa terjadi juga pada Januari dan Februari, dengan banjir merendam wilayah seperti Kecamatan Mantewe dan menyebabkan kerusakan infrastruktur serta memaksa evakuasi warga. Pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan sembako dan melakukan upaya penanggulangan banjir. Berdasarkan hasil pengukuran, jumlah curah hujan kumulatif bulan Februari 2024 adalah sebesar 323,5 mm, dengan hari hujan sebanyak 20 hari. Tergolong normal. Grafik curah hujan harian dan tiap jam di bulan Februari dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Perairan darat dan perairan laut. Air di permukaan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Di Tanah Bumbu ada nggak sih perairan darat dan perairan lautnya? Apakah kalian tahu apa itu perairan darat dan perairan laut? Perairan darat ialah air permukaan yang berada di atas daratan, misalnya seperti rawa-rawa, danau, sungai, dan lain sebagainya. Sedangkan perairan laut ialah permukaan yang berada di lautan luas. Wilayah perairan darat menyediakan sumber daya alam yang produktif, baik sebagai sumber air baku untuk minum dan kebutuhan sehari-hari, sumber protein, tambang mineral, dan energi, media transportasi maupun kawasan rekreasi atau pariwisata. Laut mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia seperti makanan, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana penaklukan, sebagai tempat pertempuran, sebagai tempat rekreasi, dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa. Ini adalah sungai, danau, bendungan, empang, tambak, dan sawah yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Keunggulan apa saja yang ada di Tanah Bumbu? Berikut beberapa sektor yang menjadi keunggulan di Kabupaten Tanah Bumbu. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air.
Hasil kegiatan ini antara lain minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji timah, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, dan biji mangan. Sektor pertambangan, terutama pertambangan batu bara, merupakan salah satu sektor yang sangat berperan bagi perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu. Dinas Pertambangan dan Energi Potensi Kalimantan Selatan mencatat selama tahun 2017 dihasilkan produksi batu bara sebanyak 31.433.846,69 MT. Kedua, perkebunan sawit. Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah 5.066,96 km persegi dan memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah mengandalkan sektor perkebunan kelapa sawit dan karet. Sektor yang menjadi unggulan Tanah Bumbu adalah perkebunan kelapa sawit dan karet, kata Bupati Tanah Bumbu Haji Sudianur di Batu Licin. Dikatakan, area lahan perkebunan inti kelapa sawit seluas 43.224,46 hektar dengan produksi tandan buah segar TBS sebanyak 809.329,95 ton. Sedangkan untuk luas lahan yang melibatkan masyarakat atau plasma sawit seluas 24.127,61 ha dengan produksi TBS sebesar 471.756 ton. Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah 5.066,96 km persegi dan memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah mengandalkan sektor perkebunan kelapa sawit dan karet. Sektor yang menjadi unggulan Tanah Bumbu adalah perkebunan kelapa sawit dan karet, kata Bupati Tanah Bumbu Haji Sudianur di Batu Licin. Selanjutnya ada di sektor pertanian. Kabupaten Tanah Bumbu merupakan daerah yang bercocok agraris. Karakteristik ini setidaknya dapat terlihat dari besarnya penggunaan lahan pertanian yang mencapai lebih dari 30%. Bahkan lebih dari 40% penduduk Tanah Bumbu menggantungkan nasibnya di sektor tersebut. Kondisi pertanian Kabupaten Tanah Bumbu secara umum tidak jauh berbeda dengan karakter pertanian di kabupaten di sekitarnya. Komoditi tanaman padi dan palawija merupakan subsektor tanaman pangan yang menopang ketahanan pangan Kabupaten Tanah Bumbu. Produksi padi, sawah, dan ladang kabupaten ini tahun 2020 sebesar 57,145 ton. Lalu di sektor peternakan. Jenis ternak besar terbanyak di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2020 berupa ternak sapi yang mencapai 20.667 ekor, yang sebagian besar berada di Kecamatan Kuranji. Sedangkan jenis unggas terbesarnya berupa ternak ayam ras pedaging yang populasinya mencapai 794.478 ekor. Selanjutnya di sektor kehutanan. Luas hutan lindung di Kabupaten Tanah Bumbu adalah 87.036,22 hektar. Sumber daya hutan telah terbukti memberikan kehidupan dan sumber penghidupan bagi semua. Selain manfaat jangka pendek berupa kayu, hutan juga memberikan manfaat jangka panjang yang sangat beragam, seperti sumber tanaman obat-obatan, jasa lingkungan air, iklim mikro, mikroba, jamur, penjaga keseimbangan air permukaan air tanah, menjaga kesuburan lahan, pencegahan banjir, tanah longsor, habitat satwa liar, yang mewakili lebih dari 95% nilai manfaat sumber daya hutan. Pariwisata merupakan salah satu sektor tumbuhan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam upaya mendorong pertumbuhan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang sedang tumbuh dan berkembang, khususnya dalam memacu penerimaan devisa negara dan pendapat asli daerah. Peluang pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Bumbu masih sangat terbuka lebar dan dapat dijadikan sebagai salah satu unggulan. Keunggulan tersebut antara lain sebagai daerah tujuan wisata dengan beberapa objek berupa wisata bahari, terumbu karang, wisata alam, wisata panorama, dan wisata budaya. Selain itu, karena posisinya yang strategis, Kabupaten Tanah Bumbu dapat berfungsi sebagai pintu gerbang pariwisata regional, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Seiring dengan pengembangan ekonomi nasional serta terbukanya jalur transportasi yang menghubungkan wilayah-wilayah Kalimantan Selatan, perkembangan objek wisata di daerah pesisir Kabupaten Tanah Bumbu diprediksikan akan dapat berkembang dengan pesat.
Peluang investasi di sentral pariwisata diarahkan untuk pengembangan infrastruktur di area wisata pesisir Kabupaten Tanah Bumbu, terutama infrastruktur transportasi.